Shalom semuanya. Hari ini bertemu kembali dengan Kak Masta. Renungan yang Kak Masta bawakan judulnya Agama Jalan Tuhan. Jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa pendiri agama Kristen adalah Yesus Kristus. Perhatikanlah bahwa sampai akhir hidupnya di bumi ini, Yesus tidak pernah meninggalkan agama yang dianutnya, yaitu agama Yahudi. Jadi sebenarnya Yesus bukan penganut agama Kristen dan bukan pula anggota gereja Kristen. Ini faktanya. Yesus adalah orang Yahudi, orang tuanya, agamanya, budayanya, kitab sucinya, ibadahnya adalah Yahudi. Namanya pun Yahudi. Nama Yesus berasal dari kata Yehosua yang berarti Allah adalah keselamatan. Jelas, Yesus adalah agama Yahudi dan dia menjalankannya dengan kuat. Lalu Yesus menjadi guru keliling. Apa yang diajarkannya adalah keyakinan yang dianutnya, yaitu agama Yahudi. Namun dia tidak mengajarkannya dengan membakukannya, tetapi secara liberal atau membebaskannya. Misalnya, menurut agama Yahudi, membunuh itu keliru. Yesus mengajarkan ajaran itu. Namun menurut Yesus, membenci seseorang meskipun tidak membunuhnya pun adalah keliru. Matius 5 ayat 21-25 tertulis sabda Yesus. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sebab itu, segeralah berdamai dengan sesamamu. Lalu Matius 5 ayat 38-39, sabda Yesus. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Coba simak struktur kalimat Yesus itu, yakni kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Di sini Yesus bukan menafsirkan secara harafiah ajaran agamanya adik-adik, melainkan jauh lebih luas daripada tertulis secara harafiah. Dalam contoh lain, Yesus menaati peraturan tentang hari Sabat yang melarang orang melakukan kegiatan selain kegiatan ibadah. Namun, Yesus melakukan kegiatan lain seperti menolong orang lain. Yesus bersabda di Markus 2:27, hari Sabat dilakukan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sekitar 10 tahun kemudian setelah kenaikan Yesus ke surga, kelompok-kelompok pengikutnya mulai tersebar di negara sekitar Mediterania. Pada masa itu pertama kali muncul sebutan Kristen, seperti tercatat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi siapa pendiri agama Kristen? Kita tidak akan menyebut Yesus sebagai pendiri agama Kristen, sebab ia tidak pernah mendirikan sebuah agama. Yang dilakukan Yesus adalah memberi arti yang lebih bebas, lebih luas dan lebih mendalam agama Yahudi. Yesus tidak pernah meninggalkan agama itu dan tidak pernah menyuruh para pengikutnya untuk meninggalkan agama itu. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu, para pengikut Yesus merasakan bahwa apa yang diteladankan Yesus merupakan gaya hidup yang berbeda dari ajaran agama yang semula mereka anut. Sedikit demi sedikit, orang mulai merasa diri berada di jalan yang berbeda. Di jalan apa itu? Di jalan Yesus atau jalan Tuhan? Itulah sebutan yang paling awal yang dipakai oleh pengikut Yesus untuk menyatakan jati diri mereka. Kita tidak mengetahui kapan dan di mana tepatnya sebutan jalan Tuhan dipakai untuk pertama kalinya. Tetapi itulah sebutan tertua untuk gereja. Di sebuah sidang pengadilan, Rasul Paulus menegaskan, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Jalan Tuhan adalah nama tertua untuk agama Kristen. Apa latar belakang sebutan itu? Jelas, latar belakangnya adalah Yesus sendiri. Dia bersabda di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau ajari kami untuk hidup berada di dalam jalan-Mu saja. Amin. Yesus memberkati. Shalom.